Dialah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi Minggu Sengsara. Sesuai Almanak GKI hari ini, kita memasuki Minggu Sengsara kedua. Untuk jemaat GKI Langkai yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng atau bisa dilihat di layar di video ini. Apabila sudah melakukan transfer, dapat menghubungi bendahara dan bukti transfer. Kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Saat Ini Saat Indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini hadirat-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini saat ini
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat 3-4a. Marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Dengarkanlah nats pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ayat 1. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, baik dengan pikiran, perkataan, bahkan melalui perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berita anugerah. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah, seperti yang tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9-10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, bait 1 dan 2. Ku datang kepadamu. Anak
Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara bersama-sama Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab sesuai Almanak GKE dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17 dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Pemberitaan firman oleh Pendeta Medio Rapano STH Emin. Marilah kita bersama-sama satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami menaikkan kepadamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, atas segala kebaikan, kasih, dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah, mengagungkan, memuliakan Engkau, menguatkan iman pengharapan kami. Sebentar lagi kami akan membaca sekaligus merenungkan firman-Mu. Kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia. Kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami, Engkau memimpin kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Bukan hanya mendengar, mengerti, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan setia.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan judul Kasih dan Damai. Saya bacakan sebagai berikut untuk kita semua. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha melakukannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat Petrus ini ditulis dalam situasi yang memang begitu sulit yang dialami oleh orang-orang percaya. Surat ini ditujukan kepada para pendatang yang ada di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka menderita karena pada saat itu adalah pemerintah Kaisar Nero betul-betul menganiaya jemaat, melarang orang-orang, yaitu memberitakan nama Yesus. Dan itulah menjadi kesulitan demi kesulitan yang menimpa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan ini, mereka tetap merambat, tetap bertumbuh, dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita hari ini, dari 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 ini, dengan judul Kasih dan Damai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 8 sampai ayat 9, ini berbicara tentang relasi dengan sesama. Dan di dalam relasi ini, Petrus mengajarkan kepada jemaat Tuhan di wilayah Asia Kecil, Pontus, Kapadokia, dan Bitinia ini tentang bagaimana berrelasi dengan orang-orang sesama, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan di tengah masyarakat. Yang ia katakan dalam nas ini, akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Seia sekata tidak lain adalah sepakat, bertujuan yang sama, sehingga dengan demikian bahwa seia sekata itu penting.
baik dalam relasi, di tengah keluarga, apalagi dalam jemaat. Supaya bisa menjalankan tugas dan pelayanan dengan baik, haruslah seia sekata. Dalam keluarga, dalam rumah tangga pun harus seia sekata. Tetapi bukan berarti seia sekata itu tidak ada perbedaan. Bukan berarti seia sekata itu tidak ada yang namanya ide masing-masing. Seia sekata ialah mampu menyatukan perbedaan, mampu menyatukan segala sesuatu yang mungkin ada ego dan keinginan masing-masing, tapi mampu menyesuaikan, mampu dengan kerendahan hati untuk seia sepakat untuk satu bertujuan yang sama. Nah, ini indah dan ini baik. Tidak mungkin kodrat manusia ini mereka langsung seia sekata tanpa proses kerendahan hati, ketaatan kepada Allah untuk memiliki tujuan yang sama dalam hidup ini. Apalagi dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan, pastilah harus seia sekata satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Memang ada konflik, ada perbedaan, ada keinginan, ada keperluan, kepentingan yang berbeda. Tapi ketika melihat hidup ini, pelayanan ini, pekerjaan ini adalah juga untuk satu tujuan, adalah kemuliaan Tuhan, maka seia sekata terjadi dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kata kunci yang berikutnya adalah seperasaan. Seperasaan artinya ada memiliki empati. Jadi kalau ada empati terhadap sesama, terhadap orang yang menderita, terhadap segala persoalan yang ada, maka dengan demikian kita memiliki perasaan yang peka untuk kemudian menolong, membantu, berbuat, bertindak dalam hidup ini. Karena ada empati pada akhir-akhir, yaitu bulan Januari, dalam beberapa waktu yang lalu ada banjir besar di Kalimantan Selatan. Karena empati dari berbagai pihak untuk menolong dan seperasaan untuk menanggung penderitaan, kesulitan. Ini indahnya seperasaan atau indahnya ada empati dalam hidup kita sebagai manusia. Lalu kemudian kata kunci berikutnya ialah Petrus katakan harus mengasihi saudara-saudara. Ini sangat penting. Karena mengasihi ini bukan hukum, tapi mengasihi ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena ini perintah, maka ia wajib untuk dilakukan. Karena omong kosong orang mengasihi Tuhan Allah kalau ia tidak mengasihi sesama manusia, tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengasihi sesama manusia bukanlah mengasihi orang yang nan jauh di sana, bukan mengasihi orang yang di belahan dunia benua yang lain, tapi paling tidak mengasihi itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, yang terjangkau oleh perbuatan-perbuatan dan terjangkau oleh tangan dan kata dan perbuatan kita. Itulah kita mengasihi. Dan inilah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini yang dikatakan pula oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil ini, di Pontus, di Kapadokia dan sekitarnya, sebagai orang-orang pendatang di tempat orang lain. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kata kunci berikutnya ialah harus memiliki sifat penyayang dan rendah hati. Memang kita harus penyayang dalam hidup ini, bukan pembenci, bukan pendendam, bukan kemudian penyiksa, tetapi penyayang terhadap sesama, penyayang yaitu mungkin binatang, penyayang tumbuh-tumbuhan. Nah kalau kemudian penyayang binatang lalu kemudian tidak bisa memotong ayam, ya terlalulah. Tapi penyayang dalam arti tidak menyiksa sesuatu yang kemudian tidak dimanfaatkan dalam hidup ini. Tetapi kalau di dalam kitab Kejadian pasal 1 kita diperintahkan untuk memelihara dan memanfaatkan baik tanaman, tumbuhan maupun ternak dan binatang-binatang yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam ayat yang ke-8 ini bagian terakhir dikatakan ialah bahwa kita harus rendah hati. Saudara, tanpa rendah hati memang sulit untuk seia sekata.
Tidak mungkin, sulit sekali mengasihi kalau tidak memiliki kerendahan hati. Karena kita semua ini punya yang namanya ego. Siapapun, saya dan saudara-saudara punya ego dalam hidup ini. Tapi kalau ego itu menjadi egois, nah ini masalah. Akhirnya kita tidak bisa rendah hati, akhirnya kita tidak menolong orang lain, dan kita tidak sepaham, dan akhirnya berkutat dalam perbedaan yang akhirnya memperuncing pada perpecahan dalam hidup ini. Jadi rendah hati sangat penting dimiliki kita. Bukan rendah diri. Rendah diri berarti tidak pede, tidak percaya diri. Tetapi rendah hati adalah memiliki, mampu mengendali ego kita, tidak menjadi egois. Tetapi ego, perasaan dan apa yang kita miliki itu menjadi sarana kita bisa mengalah, bisa seide, seperasaan, satu tujuan dengan orang lain. Dan itu bisa berjalan dengan baik relasi dalam jemaat, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya dalam nas ini, hendaklah kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, malah kita harus memberkati. Nah saudara, ini sangat penting. Saya bersyukur sering melihat orang ketika berkonflik, ketika berdebat, tidak membalas debat yang menghina dan lain sebagainya, tapi memuji, menghargai, memberikan penghargaan terhadap orang lain. Ini indah, ini bagus sekali. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka tujuan dan kita ada sebagai umat Tuhan adalah untuk memberkati. Sehingga demikian dalam hidup ini lebih baik kita mendoakan orang, memberkati orang, jangan mengutuk orang, jangan menghina orang, jangan melecehkan orang, tetapi memberkati. Dan itulah tujuan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian ayatnya yang ke-10 ini sangat penting. Kenapa? Karena soal lidah, soal bibir harus dijaga. Lidah memang tak bertulang, dan ini bahaya. Kenapa? Kalau ingin melihat hari-hari baik, ingin melihat hidup yang baik, maka kita harus mengendali lidah, mengendali ucapan bibir mulut ini, supaya hidup ini indah. Nah saudara, bahaya sekali kalau kita tidak mengendali lidah, lalu kemudian menghina orang, dan kadangkala perselisihan terjadi karena lidah. Peperangan bersenjata terjadi, kadang juga karena ucapan bibir dan lidah yang tak bertulang. Kadangkala sengketa dan lain sebagainya terjadi, perselisihan dan dendam terjadi, ialah karena lidah tak bertulang, bibir tak terkendali. Betul sekali, saya sangat setuju dengan Petrus mengatakan dalam nas ini, bahwa harus kendalilah lidah, kendalilah bibir mulut ini, supaya mengatakan berkat, mengatakan yang baik kepada orang lain, sehingga itulah sungguh-sungguh yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian ayat yang ke-11 bagi kita dikatakan ialah ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah ini perintah, lakukanlah yang baik, hindari yang jahat. Dan memang dalam kehidupan ini kadangkala kita ini suka melakukan yang jahat, apalagi kalau emosi, apalagi kemudian dengan egoisnya kita, apalagi dengan godaan-godaan dunia ini. Maka dalam nas ini Petrus katakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, dan ini benar, dan inilah yang harus kita lakukan. Standar yang baik itu apa? Yaitu firman, yaitu iman kita. Itu standar yang baik, bukan standar yang baik menurut dunia ini. Tapi kalau standar yang baik menurut firman Allah ukurannya, maka menurut dunia pun itu adalah indah dan baik. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya dalam ayat 11 kata kunci berikutnya ialah kita harus menjadi pendamai dan berjuang untuk mendapatkan kedamaian itu. Saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, kalau kita tidak membawa damai, kita membawa pertikaian, perselisihan, pertengkaran, bukan anak-anak Allah, bukan anak-anak terang, tetapi kita bisa menjadi anak-anak yang jahat, anak kegelapan, bahkan juga
bisa pendukung kuasa kegelapan. Tapi kalau kita adalah anak-anak terang, kita anak-anak Allah, maka kita harus menjadi duta damai di tengah-tengah kehidupan ini. Bukan pembawa sengketa, bukan pembawa konflik, bukan pembawa masalah, tapi kita membawa damai dan sejahtera, shalom dalam kehidupan kita ini. Padahal kita setiap hari teriak shalom, setiap acara shalom. Itu harus dihayati. Itu adalah damai sejahtera, dan damai itu harus diperjuangkan dan harus mendapatkannya, harus berhasil membawa damai menjadi duta Kristus, duta damai Kristus di dalam kehidupan ini. Karena khotbah di bukit dari Matius pasal 5 ayat 9 bahwa berbahagia orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini, ketika ia masuk ke dalam ayat yang ke-12, itu kesimpulan. Kenapa kesimpulan? Karena dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ini harus kita hayati. Tuhan tertuju dan berkenan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, kebenaran, cinta, kasih. Inilah yang menjadi harus tekanan bagi kita dan harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa Allah berkenan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, dalam akhir ayat yang ke-12 ini, Allah menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau ditentang oleh Tuhan, apa jadinya? Binasa manusia ini. Melakukan yang jahat ditentang oleh Tuhan, melawan Tuhan, hanya kebinasaan dan kesia-siaan ketika Tuhan menentang. Sedemikian betul-betul menjadi kesimpulan ayat yang ke-12 ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berbuat baik dan dalam permohonan minta tolong kepadanya. Tetapi Allah menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hendaklah kita tidak menentang Tuhan, tidak menghujat Dia, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, karena akhirnya menuju kebinasaan. Percaya dan diperkenankan Tuhan dalam hidup ini, sungguh itu adalah kebahagiaan bagi hidup kita. Saudara, dalam bulan Februari ini, subtema Gereja Kalimantan Pengelis adalah tunaikan tugas panggilanmu agar Tuhan dimuliakan. Jadi saudara, kalau tema besar GKE sama dengan tema besar dari PGI, yaitu akulah yang awal dan yang akhir. Allah Kristus adalah yang awal yang akhir. Ia hadir dari dulu, kekal sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah alpa di dalam sejarah kehidupan kita ini. Ia beserta dengan kita. Ia Immanuel. Tapi untuk subtema di bulan Februari bagi Gereja Kalimantan Pengelis, tunaikanlah tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Jadi semua kita pasti punya tugas. Anak-anak pasti belajar tugasnya, tugas belajar. Dan orang tua bekerja mungkin ada yang PNS, pasti ada yang PNS, ada yang karyawan, ada yang swasta, ada yang pekerja petani dan lain sebagainya. Tunaikan tugasmu dengan tuntas, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Maka dengan kerja benar karena baik, kerja baik karena tuntas dan berhasil, itulah nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau kerja tidak senonoh, kerja tidak benar, kerja asal, bukan kita sendiri yang rugi, tetapi Allah tidak dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, Allah berkenan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan, dan Allah menentang setiap orang yang berbuat jahat. Maka binasalah ketika hanya berlaku jahat dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau telah menyertai warga jemaat-Mu yang berada di mana saja berada. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu. Saat ini kami bawa seluruh warga jemaat-Mu ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu. Karena Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau mengenal tiap pribadi dan keluarga kami. Bapa, kami mohon Engkau hadir, Engkau melawat tiap keluarga, rumah tangga dan pribadi kami, memberkati kami sekalian, memberikan kesehatan dan kekuatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau hadir memberkati kami sekalian, untuk memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan dan sukacita, dan Engkau memberkati segala pekerjaan, rencana, aktivitas kami sekalian, sehingga berhasil dengan baik, bersukacita dalam hidup kami. Bahkan ketika kami mengalami tantangan, persoalan, beban dalam hidup ini, Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus memberikan jawaban pertolongan bagi kami, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi hidup kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan melawat mereka, Tuhan berkati perawatan pengobatan mereka. Engkau memberikan mereka kesehatan, kepulihan dan kesembuhan. Tapi di atas semuanya itu, kuatkan iman pengharapan mereka kepada Engkau, sumber kesembuhan, kekuatan, kesehatan. Bahkan Engkau adalah jaminan hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau telah mengarunia anak-anak dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, berkati keturunan-keturunan kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan. Berikanlah mereka akal hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh berjuang dalam hidup ini. Diberikan hikmat, diberikan kecerdasan, sehingga mereka boleh menuntut ilmu dengan baik. Dan dengan pertolongan dan berkat Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang sukses. Bukan hanya sukses dalam ilmu pengetahuan, dalam cita-cita harapan, tetapi sukses terus mempertahankan iman keyakinan yang kokoh dan kuat di dalam Yesus Kristus. Bahkan menjadi orang, menjadi Injil yang dapat dibaca oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas keberkataan orang-orang tua kami. Berkati orang-orang tua kami yang ada di rumah kami masing-masing, baik di tempat ini maupun di kampung halaman dimanapun mereka berada. Berkati orang tua kami, sehingga mereka tetap sehat dan mereka tetap menjadi sumber teladan cinta dan kasih dalam kehidupan kami orang-orang muda, anak-anak ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memelihara gereja-Mu. Engkau mengutus orang-orang yang setia melayani Engkau, baik itu para penetua, diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu, operator LCD di gereja, singer, pemain musik, koster, panitia pembangunan, dan semua orang yang bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan di gereja-Mu. Engkau berkati dan sertai kami, sehingga bukan melayani asal melayani, tapi melayani dengan baik dan penuh kasih, dan ingin selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Engkau juga memelihara gereja Kalimantan Pengelis ini. Berkati gereja Kalimantan Pengelis ini. Berkati pimpinan kami dari Sinode, Majelis Resort, Majelis Jemaat, dan seluruh jajaran kami semua. Berkati kami sehingga boleh melayani gereja-Mu, melayani Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memelihara negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran eksekutif, seluruh jajaran legislatif dan yudikatif, sehingga sungguh-sungguh dapat bersinergis antara lembaga negara ini, dan kemudian bersinergis dengan semua lapisan masyarakat dan kami semua untuk bersama-sama, yaitu membangun negeri yang kami cintai ini, daerah yang kami tempati ini, dan ini semua memperoleh pembangunan yang baik, yang adil dan merata, membawa kemajuan yang boleh kami nikmati secara bersama-sama. Jauhkan negeri kami ini dari perpecahan. Kami boleh bersama-sama menghalau radikalisme, terorisme dari negeri yang kami cintai ini. Kami boleh rukun dan damai, dan kami semua boleh menjadi pembawa damai bagi negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan lanjutkan setiap aktivitas perjuangan kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa dan permohonan kami
Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Kami adalah ciptaan-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Kami ingin mempersembahkan persembahan syukur. Terimalah dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas
Jemaat, kami undang berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya.